Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Jadi pagi ini di bulan Ramadan ini dalam 1 jam ke depan saya akan melakukan sharing terkait Tableau. Jadi teman-teman, ini adalah workshop, jadi workshop plus diskusi bersama. Jadi silakan teman-teman untuk lebih mengoptimalkan workshop 1 jam ke depan, teman-teman bisa mempersiapkan tools yang ada. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan instalasi Tableau public, yang itu adalah free, ataukah bisa menggunakan juga Tableau desktop. Tableau desktop ini bagi teman-teman yang mungkin saat ini bekerja di perusahaan yang sudah menggunakan Tableau, maka bisa menggunakan Tableau dengan lisensi yang ada di masing-masing perusahaannya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin di perusahaannya belum menggunakan Tableau, maka bisa juga menggunakan Tableau desktop, itu yang bisa free trial 14 hari ke depan. Kemudian dalam rangka menyamakan istilahnya pelajaran kita, maka saya akan menggunakan dataset, itu adalah Superstore yang bisa di-download di public.tableau.com. Sebentar, saya coba. Jadi sini teman-teman ya. Jadi teman-teman, misalkan saya ini sekalian mungkin nggak praktek juga sekalian. Jadi pada saat teman-teman install Tableau, maka ini di sebelah sisi kanan itu kita lihat adalah beberapa sampel link. Contohnya adalah sampel dataset, kita tinggal klik di sini. Sorry, kelihatan nggak ya? Maaf. Terlihat, Pak. Sorry. Oke ya, ini pada saat teman-teman melakukan instalasi Tableau, maka di sini ada sampel dataset yang bisa diklik. Begitu kita klik, maka akan muncul di sini. Kita akan sama-sama menggunakan dataset ini. Kemudian kita download dan kita ini. Nanti kita akan sama-sama untuk mengekspor itu. Satu adalah begitu kita mengekspor melakukan download dataset ini, kita coba buka di Excel seperti apa bentuknya. Excel seperti ini. Ini adalah file yang tadi kita download dari Tableau. Kemudian ini adalah sekilas terkait ininya, isinya. Seperti ini. Sekilas dia ada sekitar 9.995. Kemudian ada beberapa field. Sekilas mulai dari ada record ID, order date, ship date, ship mood, dan sebagainya. Oke. Jadi ini artinya adalah sekilas teman-teman mungkin secara insight, kira-kira kalau suatu saat menemukan satu dataset itu silakan dieksplor, di skimming, kira-kira dari dataset yang ada ini, kira-kira insight apa yang bisa dimunculkan dari dataset tersebut. Kalau misalkan sampelnya adalah kita ngomongin adalah superstore, suatu istilahnya transaksi di suatu toko, maka kita mungkin secara sekilas ingin menampilkan visualisasi apa sih yang bisa kita create dari situ kan. Apakah misalkan kita ingin ngecek kira-kira penjualan tertinggi itu di wilayah mana, penjualan tertinggi itu di daerah mana, dan sebagainya. Itu mungkin salah satu insight yang bisa kita munculkan. Oke, dari sini sudah ada ininya, filenya. Kemudian kita balik lagi ke Tableau ya. Tableau di sini kita menggunakan Tableau public. Jadi perbedaan utama dari Tableau public dan Tableau desktop adalah kalau kita menggunakan public itu adalah free selamanya. Sebentar. Sorry.
Nanti kita selama 1 jam ke depan kita akan intro sedikit terkait Tableau, kemudian kita akan coba connect ke satu source data tanpa ada fungsi union ataukah join. Kemudian kita akan sedikit review terkait dimension sama measure. Kemudian kita akan create chart, worksheet dan dashboard. Kemudian setelah muncul dashboard, kita juga akan apply terkait filter dan marknya. Oke. Kemudian dalam kehidupan dalam dunia ini data science itu ada beberapa life cycle yang ada di dalamnya. Jadi apakah itu mulai dari bahwa saat kita menjadi data science kita harus mengerti kira-kira data apa yang ini ada di dalam satu entity tersebut, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data tersebut, gimana cara melakukan transformasi dan sebagainya. Cuman pada saat 1 jam ke depan kita lebih fokus ke bagaimana caranya data bersih yang telah kita terima itu dapat kita visualisasikan dan kita sampaikan kepada user yang yang bersangkutan. Nanti kalaupun ada pertanyaan silakan raise hand atau bisa chat, no problem. Kemudian secara sekilas selain Tableau kita juga bisa menggunakan beberapa BI tools yang ada, itu misalkan Power BI dari Microsoft. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai lisensi Office 365 itu biasanya juga bisa melakukan instalasi Power BI secara free. Kemudian selain Power BI juga Google juga mengeluarkan Google Data Studio, di mana dia keunggulannya adalah tanpa melakukan instalasi di laptop, maka kita bisa menggunakan Google Data Studio ini melalui web. Kemudian Locker juga merupakan salah satu tools Power BI yang secara penilaian dari Gartner, lembaga penelitian di luar itu merupakan BI tools yang cukup banyak digunakan. Oke, sebentar. Oke, di Tableau sendiri ada beberapa line product yang kedepannya bisa kita gunakan. Cuman dalam rangka kita mau memulai dan mungkin mengeksplor keahlian kita atau mungkin kita ingin meningkatkan portofolio kita, maka kita bisa menggunakan Tableau Desktop. Itu aja. Sekilas, yang sebelah kiri adalah Tableau Public, yang sebelah kanan adalah Tableau Desktop. Nah, sisi kiri Tableau Public ini sifatnya gratis selamanya. Kemudian bisa meng-create berbagai macam visualisasi yang sangat bermanfaat. Kemudian bisa connect ke beberapa local file, itu mulai dari CSV, separated version, kemudian file Excel, teks, dan PDF. Cuma sayangnya pada saat kita menggunakan Tableau Public ini, hasil kerja kita itu tidak bisa disimpan secara online lokal, tapi harus disimpan secara publik. Kemudian secara kemampuan record itu hanya dibatasi sampai 15 juta record. Sementara sisi kanan itu adalah berbayar, mungkin paling murah kalau nggak salah adalah $70 setahu saya per bulan. Kemudian sama-sama juga yang kedua dia dapat menggunakan meng-create visualisasi secara mantap, kemudian dia dapat connect ke berbagai macam file lokal ataukah mungkin dan berbagai macam server, misalkan apakah itu Oracle, SQL, ODBC dan sebagainya. Kemudian dia dapat diisi secara lokal di laptop kita dan dia tidak ada limited record dan dia bisa dipublish secara offline. Oke, sebentar saya coba cek chatnya dulu. Oke, teman-teman yang ingin download di ini dataset silakan di link yang ada tadi. Oke, next-nya. Oke, di sini ya. Silakan download dan install.
Oke, sekilas ini adalah tampilan awal pada saat kita menggunakan Tableau. Di sisi kiri ini karena kita menggunakan Tableau public, maka kita hanya bisa melakukan koneksi ke file dengan jumlah yang terbatas. Saya coba screenshot punya saya Tableau public seperti ini, Excel, text file, JSON, Access, PDF, dan sebagainya. Kalaupun mau connect ke server, hanya ke Google Drive, OData, sama Web Connector. Sementara kalau misalkan kita mau menggunakan Tableau desktop, saya coba kasih ininya, sebentar, saya ada. Tableau desktop. Nah, di Tableau desktop ini kita bisa connect ke server, Tableau server yang ada di internal perusahaan kita. Kemudian kita juga bisa connect ke berbagai macam file lokal, ataukah kita juga bisa connect ke server-server yang sangat bervariasi. Ini contoh-contohnya. Sangat ini sekali, sangat beragam sekali. Kemudian keunggulan lain adalah pada saat kita menggunakan Tableau desktop, maka pada saat kita melakukan perubahan, misalkan default properties atau mungkin default agregasi dari data-data yang ada, maka kita bisa menyimpan perubahan data tersebut ke data source yang lain. Plus dengan menggunakan Tableau desktop ini, kita bisa melakukan penyimpanan secara lokal, baik itu paket visualisasinya doang atau paket visualisasi dengan datanya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, teman-teman tadi sudah download file Excel-nya, silakan coba connect ke sini, Excel. Kemudian kita coba klik di sampel superstore-nya, diklik di sini. Oke, sekilas ini adalah tampilan awal pada saat kita melakukan koneksi satu source database. Kita lihat di sini bahwa sini ada tiga sheet ya. Ini kalau kita coba sekilas lihat, ada orders, ada people, sama ada return. Kita coba cek, ingin melihat sekilas datanya, kita coba klik di sini sebelah kiri. Oke, ini adalah data yang akan kita tampilkan. Di sini mulai ada kategori, city, dan sebagainya. Secara data ini sama dengan data yang tadi kita tampilkan di Excel. Ya, ini datanya. Kemudian kita coba terus. Ini people. Seperti ini. Ini return. Seperti ini. Oke. Nah, pada saat kita ingin melakukan koneksi ke data yang ada, kita tinggal melakukan drag and drop dari sisi kiri ke kanan. Oke, begitu dilakukan drag and drop, maka akan muncul seperti ini. Ini karena datanya sudah benar-benar clean, maka tidak ada perubahan, apakah mungkin pembersihan yang kita lakukan. Ya. Oke, ini sekilas seperti ini. Ada row ID dan sebagainya. Jadi sekilas kalau teman-teman kita geser ke sini, ke kanan, ada sekitar 21 field, di mana Tableau secara otomatis akan melakukan identitas tipe-tipe data dari masing-masing field tersebut. Misalkan ini orders, row ID, itu bentuknya adalah numbers, kemudian order date itu bentuknya adalah date, kemudian order itu tipenya adalah string, dan sebagainya. Jika ternyata suatu saat Tableau salah dalam melakukan klasifikasi tipe datanya, maka teman-teman dapat melakukan perubahan tipe data tersebut dengan cara melakukan klik di sini.
Misalkan, oh order ID itu harusnya bukan string, harusnya number. Oke, kita ganti misalkan number, gitu kan. Ini. Oh ternyata salah nih, harusnya benar, harusnya order ID bukan number, cuma string. Kita bisa melakukan klik lagi seperti ini. Oke. Jadi perlu diketahui bahwa perubahan yang kita lakukan di sini itu tidak akan mengubah data yang ada di laptop kita. Jadi ini adalah semacam data ini ya, data sementara. Oke. Kemudian dari sini ada string, ada numerik, ada string, ada date. Kalaupun kita geser-geser ke kanan, oke. Oke, ini adalah satu lagi order. Ini ternyata dia ini nih gambarnya bola dunia. Dalam arti dia adalah geografi. Geografi ternyata dia rules-nya adalah ini. Jadi Tableau akan secara otomatis mengenal bahwa itu merupakan apakah itu merupakan negara atau mungkin merupakan region, pulau ataukah kota seperti itu. Oke. Nah di sini misalkan kita ingin melakukan, oh ternyata sorry, di sini misalkan kita ingin melakukan rename, kita juga bisa melakukan rename, misalkan order data kita ingin ganti misalkan menjadi tanggal order, kita tinggal klik di sini, klik kanan, kita rename menjadi tanggal pesan. Ya, dari sini sudah muncul. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, dari sini kalau kita yakin sudah oke datanya, maka kita mulai melakukan pembuatan satu visualisasi dasar. Di mana untuk melakukan pembuatannya kita tinggal klik di sheet 1. Oke, sekarang adalah ini kanvas kita, di mana pada kanvas ini ada beberapa tool yang bisa kita cek. Misalkan di sini ada menu file, menu data, worksheet, kemudian dashboard, story, analisis, map, format, dan sebagainya. Di sisi kemudian di bawahnya adalah toolbar, ada start page di sini. Kemudian ini ada undo redo, kemudian ada save, ada nama data source, nama worksheet, dan sebagainya. Kemudian di sebelah kiri ada data pane, di mana ini adalah sebentar, ini adalah tabel dari order yang kita ini, yang kita tadi konekkan, di mana Tableau secara otomatis akan melakukan kategori terhadap masing-masing field tersebut. Jadi tadi dari 21 field itu, ini akan dibedakan menjadi dua kategori besar. Ada yang berwarna biru di atas, ada yang berwarna hijau di bawah. Biru kita menyebutnya adalah dimension, berupa data-data yang sifatnya adalah kategorikal atau data-data yang sifatnya adalah kualitatif. Sementara yang bawah adalah data-data yang sifatnya adalah numerikal, yang sifatnya bisa kuantitatif dan bisa dilakukan agregasi ataukah penjumlahan. Jadi once misalkan kedepannya Tableau melakukan kesalahan pengkategorian field ini, maka teman-teman bisa melakukan perubahan misalkan dari dimension ke measure, tinggal itu aja. Cuman karena ini kita rasakan bahwa tidak ada yang salah, maka no issue buat kita. Tinggal kita lanjutkan saja. Nah, pada saat kita ini adalah kemudian ada page, ada filter, ada mark, kemudian di sini adalah kolom sama row. Ini adalah di tengah adalah kanvas tempat kita akan melakukan visualisasi. Oke. Kemudian kita back ke sini dulu. Oke. Nah, ini pada saat kita pada saat kita melakukan visualisasi itu
berbagai macam chart bisa kita tampilkan di Tableau, apakah itu mulai dari pie, bars, kolom, line, dan sebagainya. Nanti kita coba praktekin beberapa untuk mewakili beberapa chart yang ada. Artinya yang lebih difokuskan teman-teman adalah pada saat teman-teman mendapatkan satu dataset, itu insight apa sih yang kira-kira bisa disampaikan ke pelanggan. Contohnya di dataset Global Sales Super Sales ini, kira-kira apa sih yang bisa bisa ditampilkan. Misalkan satu, saya ingin menampilkan jumlah penjualan berdasarkan kategori, atau jumlah penjualan berdasarkan kategori dan subkategori, atau misalkan jumlah penjualan berdasarkan area, atau jumlah penjualan dari waktu ke waktu, atau untuk memastikan apakah setiap penjualan yang tinggi itu juga profitnya tinggi dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh insight yang bisa kita tampilkan. Contoh lain adalah misalkan teman-teman mendapatkan data, taruhlah adalah dataset COVID Indonesia. Itu coba teman-teman kira-kira ekspor sekilas insight kira-kira dari jumlah dari dataset yang ada itu kira-kira apa sih yang mau ditampilkan gitu sih, teman-teman. Oke, kita kembali ke tablonya. Oke, jadi untuk melakukan visualisasi, kita bisa melakukan drag and drop dari field-field yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Contohnya misalkan saya ingin mengetahui jumlah penjualan untuk masing-masing kategori. Oke, berarti kategori kita coba tarik ke sini, kolom. Kemudian sales kita coba tarik ke sini. Ini ya teman-teman ya. Ini bisa ditarik ke sini, atau kalau misalkan kita undo nih. Oke, undo nih nggak jadi, kita keluarin ke sini. Saya maunya sales tarik ke sini. Nggak ada masalah. Jadi ini kategori jumlah penjualan berdasarkan kategori. Nah, kalaupun teman-teman ingin melakukan perubahan visualisasi terhadap jenis card-nya, maka teman-teman bisa melakukan klik ke sini, show me. Di sini adalah beberapa tipe chart yang direkomendasikan oleh Tableau. Jadi misalkan ini adalah misalkan apa nih, horizontal bar, maka dia memerlukan minimal satu measure, gitu kan. Ini ada misalkan highlight table dan sebagainya. Kita coba mengganti ke sini rekomendasi, ya. Dari sini sudah muncul bahwa ini adalah jumlah penjualan untuk dibandingkan dengan per kategori. Oke. Nah, di sheet-nya sendiri beberapa operasi dasar yang bisa dilakukan adalah kita bisa melakukan duplikasi. Misalkan sheet-nya udah jadi, kita ingin melakukan duplikasi, kita tinggal melakukan di sini, klik duplicate. Maka dia akan muncul sheet 1, sheet 2. Atau misalkan dari sini kita mau melakukan, oh ternyata kita mau melakukan clear di sini, clear. Clear. Oke, kalau melakukan delete sama kayak Excel, dia klik kanan bisa delete. Oke. Kemudian kita pun juga bisa melakukan rename terhadap sheet tersebut. Misalkan rename ini adalah misalkan sales by kategori. Oke, sudah. Dari sini kita bisa melakukan di sini adalah ini switch antara kolom sama row-nya, kayak gini. Ya. Kemudian kita pun juga bisa melakukan sorting. Ini defaultnya dia melakukan sorting terhadap asal abjad di sini. Kita pun juga bisa melakukan sorting terhadap nilainya. Ya, sip. Nah, misalkan kita mau bikin lagi visualisasi yang kedua, klik di sini. Nah, kita misalkan ingin tahu penjualan
di subkategori. Di sini sales, kemudian subkategori di sini. Sama ya. Ya akan muncul bar chart juga. Kita rename di sini. Sales by subkategori. Oke. Jadi itu aja. Jadi teman-teman bisa ini silakan juga praktek-praktek sebentar. Oke. Belum ada pertanyaan ya? Oke, misalkan kita ingin bikin, oke. Kemudian secara otomatis juga, seandainya kita mempunyai field yang berhubungan dengan geografi, maka Tableau sangat mudah sekali untuk membantu kita dalam rangka melakukan visualisasinya. Jadi tadi selain kita bisa melakukan drag and drop masing-masing field ini ke kolom atau ke row, kita juga bisa melakukan dengan cara lain. Misalkan state, kita tinggal sales, kita tinggal pencet kontrol dengan kontrol sama klik lagi. Kemudian di sini adalah klik show, akan muncul kira-kira tipe chart mana yang bisa kita pakai. Nah, sehubungan dengan adanya geografi ini, kita coba untuk bikin petanya. Seperti ini. Oke, ini kenapa nggak muncul? Kita coba cek, misalkan di sini, oh masih ini nih, masih ada 49 ano. Ini, coba diklik. Coba kenapa bisa terjadi. Oh ternyata saat ini kita masih menggunakan ini nih. Mungkin karena detect-nya di Indonesia, maka dia tidak bisa menampilkan apa yang ada. Jadi kita coba ganti menjadi Amerika. Oke, seperti ini. Oke, ini sekilas sudah muncul petanya. Kemudian kita coba ganti menjadi peta penjualan. Oke, kemudian yang keempat, misalkan kita ingin tahu nih, bagaimana sih statistik penjualan dari tahun ke tahun, apakah memang ini mau meningkat atau enggak, kita coba cek. Sekilas kita coba cek lagi ya datanya ya, bahwa di data ini, kira-kira insight apa sih yang ingin teman-teman sampaikan. Ada kategori, ada city, ada country, customer ID, customer name, postal code, product ID, kemudian product name, segmen, ship date, ship mode, state, subkategori, tanggal pesan, dan sebagainya. Oke, kita tutup lagi. Kita ingin tahu nih bagaimana sih peningkatan penjualan dari tahun ke tahun, apakah memang meningkat dari bulan ke bulan atau seperti apa. Nah, untuk ini ada field yang berhubungan dengan tanggal. Kita tinggal drag ke sini. Sini coba kalau ini apa yang terjadi. Oke. Kemudian kita lihat salesnya seperti ini. Oke ya. Jadi ini adalah year atau tanggal di mana dia adalah dimension. Dimension itu artinya bahwa ini nanti teman-teman coba catat bahwa untuk tanggal itu Tableau akan mengkategorikan menjadi dua tipe. Yang satu adalah discrete, yang satu adalah continuous. Discrete artinya adalah dia akan continuous, bahwa dia itu akan melakukan visualisasi dari awal tahun sampai dari awal periode sampai akhir periode tanpa melakukan penjumlahan di minggu ataukah bulan yang sama. Ini adalah artinya di sini data penjualan di masing-masing tahun, apakah misalkan di Januari 2014 sampai Januari
Ini adalah ini adalah penjualan dari 2014 sampai 2017. Nah, seandainya kita ingin melakukan drill down, penelitian lebih lanjut, maka kita bisa mengklik yang sini. Oke, bagian sini, kemudian diklik lagi yang sini. Oke, sebentar ada pertanyaan. Oke, Bang Uci pakai tanggal pesan tadi bukan bikin kolom yang baru. Jadi tanggal pesan adalah merename dari order date sebelumnya, Mas. Jadi di sini di data source tanggal pesan itu kita ubah tadi. Kita rename aja. Jadi harusnya silakan teman-teman menggunakan order date. Seperti itu. Oke ya, jadi itu. Jadi ini adalah apakah pada saat teman-teman menampilkan penjualan dari tahun ke tahun, apakah ini yang dimaui, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Padahal yang mungkin kalau saya adalah nggak mau kayak gini, saya tuh maunya adalah pengen tahu pergerakan, apakah di masing-masing tahun bulan itu ada ini atau enggak, ada peningkatan atau enggak. Makanya di sini Tableau itu akan membedakan tanggal itu menjadi deskriptif dan continuous. Kita lihat di sini years. Ini. Jadi secara sekilas ini ada dua ini nih, dua year di atas sama di bawah. Di atas ini adalah discrete, di bawah adalah continuous. Jadi teman-teman silakan ini nanti ya, silakan nyoba-nyoba ya. Jadi saya pengen maunya adalah kita ubah dari sini ke sini bulan. Oke, maka munculnya adalah seperti ini. Ini adalah transaksi penjualan dari bulan ke bulan, mulai dari 2014 Januari sampai ke Desember 2017. Oke, ini kita coba ganti lagi menjadi progres penjualan. Oke, silakan di sini kalau teman-teman praktek juga, kalau ada kesulitan silakan disampaikan. Oke, saat ini kita sudah punya ini nih, sudah punya 4 visualisasi, ada bar chart juga, ada maps, dan ada line chart. Nah, pada saat kita mau melakukan penyajian ke user kita, apakah itu eksekutif user, ataukah mungkin operation user, ataukah mungkin external user, maka kita bisa melakukan presentasi ini menggunakan masing-masing chartnya, atau bisa juga menggunakan dashboard. Dashboard itu adalah satu presentasi lagi yang bisa mengcompile beberapa worksheet atau chart ke dalam satu tampilan. Untuk membuat satu dashboard, kita tinggal klik di sini, dashboard. Ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Oke, di sini ada sebelah kiri itu bahwa pada saat kita mau bikin dashboard, itu kedepannya kita bisa mengatur apakah dashboard ini akan ditampilkan ke user yang menggunakan laptop, ataukah ke user yang menggunakan tablet, ataukah ke user yang menggunakan handphone. Jadi nanti kedepannya kita bisa melakukan pengaturan nih. Apa kalau misalkan tampil di laptop, tampil semua, kalau tampil di tablet hanya sebagian yang ditampilkan, atau kalau munculnya di handphone yang sangat kecil, kita mungkin akan men-disable beberapa visualisasinya. Oke, sementara kita tidak akan melakukan perubahan tersebut, kita coba bikin satu saja, plus di sini bawahnya adalah size. Size ini adalah kira-kira ukurannya berapa sih kan? Kita bisa klik, apakah kita mau bikin range-nya, ataukah mau diotomatiskan berapapun ukuran laptopnya, apakah misalkan 13 inci, 15 inci, kemudian pixelnya berapa, kita bikin otomatis nggak apa-apa, isu.
Kita coba bikin otomatis ya. Oke. Kemudian dari situ di bawahnya adalah sheet. Sheet ini adalah beberapa sheet yang bisa kita drag and drop ke tengah. Kemudian di bawahnya adalah objek. Objek ini ada kontainer horizontal vertikal, ada teks, image, grafis dan sebagainya. Oke. Kita masih ini menggunakan yang standar untuk melakukan pengisian worksheet. Kita tinggal melakukan drag and drop ke sini. Oke. Klik. Oke, akan muncul di sini. Kemudian misalkan subkategori, subkategori tampilkan di sini. Kemudian peta penjualan kita tampilkan di sini. Dan progres penjualan kita tampilkan di sini. Oke, ini sudah menjadi satu dashboard. Kita coba ganti dashboardnya, misalkan penjualan Ramadan. Oke. Ini kalau misalkan title-nya mau dimunculin seperti ini. Klik. Oke, seperti ini. Ini sekilas, teman-teman silakan coba praktek juga. Nah, yang silakan praktek, kemudian kalau ada 1-2 hal yang mau ditanyakan silakan. Artinya silakan nanti berlatih menggunakan dataset yang ada, kemudian melakukan insight-insight dari yang ada, dari 21 field, 9.000 rekod itu kira-kira insight apa sih yang ini yang bisa yang bisa digali ya. Misalkan apakah kedepannya kita bisa nih tahu apakah penjualan yang tinggi itu menggambarkan profitnya tinggi, ataukah misalkan kita ketahuan ternyata yang paling merugikan adalah di produk A, maka apakah kita bisa melakukan semacam filosofasi dari produk A tersebut yang merugikan, kira-kira yang paling rugi daerah mana nih? Seperti itu sih. Oke, saya coba cek chatnya dulu. Sebentar. Terkait data ini, setahu saya kalau missing value numerik keterangannya meletakkan ke atas ke bawah. Missing value. Missing value maksudnya ini Mas Tahir nul atau gimana? Silakan disampaikan. Nanti kalaupun belum jawab kita coba ini ya terkait cleaning data menggunakan ini ya. Apakah cleaning data bisa menggunakan fitur sekilasnya Tableau Public ataukah bisa juga fokus ke ini ya Tableau Prep ya. Oke, Unsa. Jadi oke, Unsa. Jadi di sini ada worksheet, ada dashboard, ada juga story. Story nanti sama juga. Kalau dashboard itu adalah beberapa sheet ditampilkan ke dalam satu tampilan. Sementara kalau story adalah kita bikin cerita nih, bikin cerita ke user kita seperti apa sih ininya ceritanya. Jadi ini misalkan kita bikin ini nih komik dari halaman 1 ke selanjutnya. Misalkan kita tinggal drag ke sini. Tadi kita tinggal dashboard, kita taruh ke sini. Muncul dashboardnya. Kita kasih judulnya sini. Misalkan gambaran summary, eksekutif summary penjualan global. Nah, dari situ kita coba klik lagi sini. Gimana ininya nambahnya? Kasih blank lagi di sini sebelah kiri. Kemudian kita drag masing-masing ininya ceritanya. Misalkan sales by kategori. Jadi ini kita kasih cerita nih seperti itu. Ya. Sini misalkan kita mau ngasih cerita nih bahwa misalkan di sini sales penjualan tertinggi di teknologi. Macam-macam ya. Oke. Dari sini sudah di sini ya, teman-teman ya. Oke, ini sekilas seperti ini.
Artinya setelah teman-teman bikin satu dashboard di sini, itu karena teman-teman adalah menggunakan Tableau public, di mana itu hanya bisa disimpan di public, maka kita coba simpan. Misalkan dari sini save, kita save ke Tableau public. Jadi dia akan diarahkan ke Tableau server yang ada di luar. Teman-teman harus login ke ini dulu, ke Tableau-nya teman-teman. Misalkan adalah Tableau Ramadan 16 April. Ya, dari sini kita coba save. Dia akan melakukan uploading ke ini, ke Tableau. Kemudian setelah oke, dia akan buka ini, buka satu ini ya, satu browser. Oke. Jadi ini adalah contoh ini ya, contoh Tableau desktop yang sudah kita dashboard yang sudah kita upload di sini. Artinya karena teman-teman ini masih menggunakan public, maka seyogianya adalah Tableau public ini digunakan untuk menambah portofolio teman-teman. Kalau misalkan kedepannya teman-teman mau nyari kerjaan atau mau nambah pengalaman, silakan menggunakan dataset yang ini yang masih tersebar di luar, tinggal dilakukan insert dan sebagainya, tinggal dibikin visualisasinya. Sementara kalau teman-teman mau mencoba dengan data di masing-masing perusahaan, maka itu silakan dilakukan visualisasinya di ini, di Tableau public. Kemudian paling di sini nggak bisa di save ini nih, nggak bisa di save secara ini, secara PDF atau apa ya. Jadi dari sini kita coba misalkan untuk ke mode presentasi, kita tekan F7. Nah, dari sini kita tinggal ini aja, tinggal istilahnya screenshot aja. Gitu sih, teman-teman. Oke, sebentar. Oke, sorry. Oke, kalau missing value oke ya. Missing value Tableau bisa ini. Kalau secara sederhana Tableau bisa ini, Mas Takdir ya. Tableau bisa mendeteksi apakah suatu field itu terisi data atau nol atau sebagainya ya. Jadi saya coba connect ke data lainnya. Sebentar ya, saya coba connect ke data lain. Sebentar. Saya lupa. Sebentar. Tableau secara simpel dia bisa mendeteksi tabel-tabel mana yang kurang. Sebentar, saya coba cari dulu datanya. Sebentar, saya belum ketemu filenya, Mas. Sebentar. Nanti saya coba contohin ini bagaimana Tableau bisa menghandle data yang masih agak belum clean ya. Oke, dari sini sekilas kita coba
Ini masing-masing title-nya bisa kita klik kanan, kemudian di hide bisa ya teman-teman ya. Ini kita klik hide dan sebagainya. Kemudian masing-masing legend-nya apakah mau ditambah atau enggak, kita bisa main ini ya, aksisnya. Mau diedit atau apa, kita coba tinggal ininya. Kan? Mau legend-nya diganti atau apa, kita bisa ngatur-ngatur di sini. Ini sesuai kategori, kita coba masing-masing hilangkan ininya, title-nya. Beri ini. Oke, ini sekilas ya teman-teman ya. Oke. Kemudian sekilas kita sudah ini, kita sudah melakukan visualisasi sederhana. Kemudian yang mungkin perlu teman-teman lakukan adalah di sini ada filter sama mark yang simpelnya kita coba bisa ini. Oh sorry, saya belum. Jadi teman-teman sudah melakukan pembuatan 4 materi sederhana, visualisasi sederhana, tapi kedepannya kita bisa ini nih menggunakan beberapa fitur tambahan seperti filter sama mark. Jadi kita coba ya bahwa sekilas tadi kita sudah melihat bahwa data yang ada, kita coba lihat di progres penjualan. Secara data yang ada adalah itu mulai dari 2014 sampai 2017 akhir. Nah, misalkan kita ingin ini nih memfilter nih. Saya nggak mau menampilkan seluruh data nih. Saya maunya ingin menampilkan di filter berdasarkan sesuatu. Oke, simpelnya kalau mau filter, kita bisa melakukan drag and drop, apakah itu dimension atau measure ini ke filter sini. Contohnya adalah saya mau misalkan tanggal ya, tanggal menjadi di filter. Jadi saya maunya adalah menampilkan penjualan baik kategori berdasarkan waktu. Oke. Ini akan muncul nih pada saat kita melakukan drag dari tanggal ke sini ke filter akan muncul. Misalkan kita nggak tahu apa nih, ya udah deh kita next deh. Next. Nah, akan muncul nih. Kita bisa ngasih waktunya mulai dari awal sampai ini, ataukah relative date seperti apa, ataukah dari tanggal awal, tanggal akhir, atau spesial. Oke, bisa macam-macam, nanti silakan coba. Oke, atau gini. Oke, filter. Kita mau filter berdasarkan tahun. Ya udah, tahun, kita klik di sini, kita klik next. Akan muncul sini. Oh, bisa aja nih kita pilih apakah dari 2014 atau semuanya. Ya udah kita semua dulu deh. Oke, semuanya dulu. Oke, klik sini. Ya. Maka kita sebagai kreator bisa juga nih mengedit nih. Kreator, oh saya maunya tampil hanya 2017, ya udah kita sini. Nah, bagaimana caranya agar user bisa melakukan filtering juga? Maka kita klik di sini, kamu klik ini ya, klik di tanda panahnya, kemudian show filter. Maka dia akan muncul di sebelah kanan sini ya. Dari sini, seandainya pun ternyata user mau ini, mau milih-milih, bisa nih. Oke ya, ini ya, nih. Seperti ini. Muncul ya, oke. Sudah ada semua. Oh ternyata ini nih, saya maunya adalah, sama ya, Dit ya. Kalau mau filter, teman-teman tinggal nge-drag and drop aja dari fill dimension atau measure ini ke kanan. Oke, misalkan didasarkan oleh region. Ya udah kita tinggal klik aja region. Sama kita pilih semua dulu, apply, okein, kemudian ini kita tampilkan juga di show filter. Oke, nah region ya. Misalkan saya ingin menampilkan penjualan di tahun 2014 hanya di
is doang. No issue di sini kan. Oke. Tinggal drag and drop aja. Oke, misalkan ini menampilkan kita drag coba di sini profit ke sini. Sum, next. Udah, kita tinggal pilih nih. Udah deh, oke dulu deh gitu kan. Muncul di sini agar user bisa interaktif, maka kita tinggal show filter. Misalkan penjualan di semua region, penjualan di semua tahun, cuma saya ingin tahu profitnya yang semuanya. Oke, itu sekilas ya. Penggunaan tentang fill. Kemudian bagaimana terkait penggunaan terkait mark nih. Oke, kita coba di sini. Jadi apa yang kita lakukan di sini itu seharusnya sudah langsung terimplementasi di dashboardnya. Nanti kita coba cek kenapa di sini nggak muncul ya. Oke, ini tadi kita sudah coba kita mainin lagi filternya. Kita coba filter berdasarkan date seperti ini. Nggak muncul. Date, ya. Kita pilih semuanya dulu. Oke. Kemudian kita show filter. Show di sini. Ya. Untuk tipenya apakah menggunakan checkbox atau yang lain, teman-teman bisa klik di sini tanda panah ke bawah. Ganti ini. Apakah mau ini mau single list seperti ini, ataukah misalkan mau global value, atau misalkan drop down, bisa dipilih. Silakan. Oke. Tadi kita sudah mengenal sedikit terkait filter. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana sih cara penggunaan ininya. Kalau ini marksheet-nya ya, mark chart. Ini adalah chart. Kita coba misalkan ingin sama nih, kita tinggal melakukan drag and drop. Misalkan ini adalah penjualan berdasarkan subkategori. Kita ingin tahu nih, apakah di masing-masing penjualan ini semuanya profit atau enggak. Kita tinggal nge-drag dari profit ke max color. Oke ya, sekilas ya. Ini saya coba swap ini ya. Maka sekilas akan ketahuan bahwa penjualan terbanyak adalah di ini ya, di phone, kedua ke sini dan sebagainya. Sementara kerugian terbanyak itu di sini, gitu kan? Kayak gini. Nah, kita tinggal ini nih, tinggal ini aja, tinggal main-main aja kan. Misalkan, oh ini datanya kurang ini nih, kurang detail. Bisa nggak dikasih tahu kira-kira dari kerugian ini itu adanya di segmen mana sih? Ya udah, kita tinggal sini ya. Nah, ketahuan kan? Oh ternyata kita coba ke sini. Table. Ternyata yang paling merugikan itu adalah penjualan di sisi segmen customer gitu kan. Artinya teman-teman ini aja, teman-teman dalam membuat visualisasi ini silakan di trial error dulu. Kira-kira nanti akan ini nih, akan makin banyak jam terbangnya, akan makin tahu kira-kira visualisasi semacam apa yang bisa ini, yang tepat digunakan untuk ditampilkan ke user atau tepat untuk menjawab insight-insight yang muncul dari user ataukah teman-teman sendiri. Ya, ini tinggal di swap-swap aja seperti itu. Oke, ini kalau mau di ganti ini tinggal di take out aja. Sama di misalkan ini adalah peta nih, peta penjualan. Apakah ini sudah otomatis tadi waktu bikin peta otomatis sudah ada ini nih. Sum-nya di ini di color, kemudian state-nya di detail. Nah, contohnya pada saat kita ke peta penjualan, masing-masing sudah ada ini nih, sudah ada angkanya kan. Atau kalau teman-teman pengen angkanya muncul tanpa perlu ngeklik, ini bisa ditambahkan labelnya diklik. Label klik, show mark, maka akan muncul tanpa perlu di over lagi seperti itu.
Oke, kemudian ini ada tooltip. Tooltip ini ada pada saat itu di over, itu apa sih yang muncul? Ya, tooltip ya. Tooltip, jadi dia akan muncul menampilkan state dan sales secara otomatis. Misalkan kita ingin menambahkan informasi tambahan, kita tinggal ngetik lagi di sini, adalah misalkan informasi penjualan area. Nah, kita oke. Maka pada saat ini di mouse over akan muncul informasi penjualan area kayak gitu ya. Oh, kita pengen ini nih, bikin area, bikin bold, bikin merah atau apa. Bisa kita coba apakah muncul atau enggak. Oke, teman-teman, sementara itu dulu. Mohon maaf saya belum ini tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya coba cek ini ya, cek datanya dulu. Oke, sebentar. Mas Agung, jadi mohon sarannya Pak terkait guidance atau standarisasi untuk dashboard yang meaningful. Jadi ya itu sih kalau dashboard tuh kadang-kadang ini Mas, kadang-kadang tuh hampir sama kayak kita bikin website ya. Jadi kadang-kadang meskipun kita sudah menampilkan informasi yang ini yang ada, cuman kadang-kadang keinginan antara satu user misalkan bos satu dengan bos lain tuh ini agak beda-beda nih, agak beda-beda ininya, maunya. Misalkan kayak kita bikin rumah pun juga kadang-kadang si bapaknya mau warna apa, ibunya mau warna apa, fontnya dan sebagainya. Jadi ya itu paling ini aja, paling lebih banyak baca-baca terkait masing-masing cat itu pasnya buat apa, itu silakan di ini ya, silakan dibaca-baca lagi. Kemudian misalkan untuk membandingkan usia atau misalkan gender atau misalkan penghasilan atau apa itu mungkin bisa di ini bisa dibaca juga misalkan mau menggunakan apakah histogram ataukah mungkin budget dan sebagainya gitu sih. Kadang-kadang sih satu data itu bisa menggunakan cat yang berbeda atau kadang-kadang data yang berbeda bisa menggunakan cat yang sama itu sih ini sih nanti tinggal di ini aja dipelajari aja. Sebentar. Oke, gini, oke, terkait ini adalah satu dashboard di mana pada saat kita melakukan klik di sini dan sebagainya itu tidak ada relasi di worksheet yang lain, gitu ya. Padahal kan maunya gitu kan, maunya pada saat kita misalkan ngeklik ini peta di sini Montana, kita maunya adalah ini ya, misalkan kita klik di peta, maunya adalah terjadi perubahan juga di masing-masing chartnya. Maka kita bisa menggunakan action ya, itu simbolnya di sini. Filter. Filter adalah kita maunya adalah chart peta ini bisa menjadi source-nya dan yang lain adalah tujuannya. Misalkan suatu saat kita mau ngeklik yang ini, Montana, maka otomatis peta yang ditampilkan di ini penjualan kategori, subkategori dan traffic ini hanya khusus untuk ini ya, hanya khusus buat ininya Montana saja. Misalkan mau beberapa, tinggal kita ini aja drag and drop, maka muncul kayak ini, seperti itu. Oke, oke, kita back ke sini dulu, ke sini lagi.
Gimana sih caranya bikin peta ya? Kita coba-coba aja nih, apakah bisa atau enggak ya? Peta misalkan country. Country kan tipe geografi nih. Kalau kita munculkan di sini, muncul nggak sih kan? Nah, nomor satu ya. Country, kemudian kita set di sini. Ini Amerika, ini juga Amerika juga. Kenapa cuma satu? Soalnya kalau kita lihat datanya, country-nya ternyata semuanya adalah United States. Oke, itu. Jadi bisa langsung drag and drop. Coba dari sini, apakah kalau peta itu biasanya dua nih, apakah dia simbol map ataukah ini maps doang, heat map. Nggak bisa ya. Oke, kita hapus. Oke, masalah. Jadi Tableau sertifikasi ada beberapa. Yang pertama mungkin yang paling dasar itu adalah Tableau desktop spesialis ya, satu. Kemudian setelah itu harusnya Tableau desktop spesialis. Saya lupa selanjutnya apa. Cuman yang awal itu untuk yang Tableau bahwa kita harus belajar terkait koneksi datanya, kemudian bagaimana menyimpan datanya, kemudian bagaimana melakukan visualisasi terhadap masing-masing data yang ada. Sebentar, saya dulu sempat mencatat, saya coba ya. Sebentar. Oke, ini adalah Mas, ada semacam exam guide yang silakan dilihat sekilas bahwa pada saat kita mau melakukan sertifikasi itu ada 4 poin yang perlu kita pelajari. 4 poinnya kayak ini. Ini ada sebentar. Ada koneksi dan preparasi data, kemudian eksplorasi dan analisa, sharing sama konsepnya saja. Jadi ini pertanyaannya sekitar 445 itu 60 menit. Itu sih, Mas. Oke. Oke, share, saya coba share. Materinya saya coba share ke sini. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pagi ini. Jadi silakan tadi saya ambil ini. Oke, record nanti saya share ke YouTube. Plus tadi kalau nggak salah saya sudah WA ke masing-masing teman-teman. Kalaupun ada yang mau disampaikan silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan juga. Sebentar. Artinya sih, saya sih pengennya ini di bulan puasa ini ada beberapa sesi yang kita bisa lakukan bersama. Jadi teman-teman, silakan ini berlatih menggunakan dataset yang ada, baik itu apakah global superstore ataukah mungkin yang lain. Kalau yang lain mungkin teman-teman bisa juga nyobain data COVID-19-nya ini, COVID-19-nya Indonesia, itu bisa di Kaggle, silakan di download. Oke, ini ya, mohon ini teman-teman, saya ngisi ini ngirim link untuk form feedback. Mohon teman-teman bisa ngisi form feedbacknya kira-kira seperti apa materi yang telah saya sampaikan. Kemudian misalkan
sebelum puasa ini kita bikin satu sesi lagi, kira-kira materi apa yang bisa kita ini sama-sama lakukan ya. Oke, terkait yang join sekilas sebentar. Join sekilas di Tableau itu ada 4 atau mungkin di Oracle ya, di SQL itu ada 4 tipe join, apakah itu inner join, outer join, sama left join, sama right join. Jadi misalkan tadi sekilas kita melihat di sini ada 3 sheet, 3 database ya, masing-masing order, people, sama return. Dari sini people itu adalah apa? Itu adalah nama-nama masing sales harusnya di masing-masing areanya. Apakah itu west, east, central, atau south. Plus return isinya apa? Isinya adalah kita klik ini order ID dan pengiriman yang seterusnya adalah yes. Artinya tadi kita punya di sini kita punya 9.994 order yang sudah dikirimkan. Cuman kita tidak tahu dari 9.000-an itu kira-kira berapa sih yang dikembalikan ya. Entah karena mungkin barangnya nggak sesuai atau alamatnya mungkin salah atau di reject sama penerima, maka di data yang tadi sudah ada ininya nih, sudah ada database-nya juga. Nah, kalau melakukan Union itu kita tinggal ini aja drag and drop ke sebelah sini, return kita ke sini, akan muncul di sini kan, muncul. Anda ini sudah connect, Tableau otomatis akan melakukan koneksi dari field-field yang ada, gitu kan. Ini adalah table order dengan field order ID dan table return dengan field sama juga order ID juga. Nah, kadang-kadang kalau sekali 2 kali Tableau salah melakukan koneksi, maka kita bisa melakukan settingan di sini dengan menunjukkan ke field yang tepat. Kalau ini sudah gabung. Oke, kalau di sini udah ini ya, kalau di tabel terbaru sudah nggak ada ini nih, nggak bisa ngatur ininya, apakah itu left, right, atau outer ya. Kalau sudah gabung, kita kembali lagi ke sini, ke salah satu worksheet-nya, maka akan muncul di atas ada table order, di bawah ada table return. Ya. Oke, dari sini misalkan kita ini nih, kita ingin tahu simpelnya, kita bikin lagi sales, subkategori, kemudian sales. Dari sini kira-kira berapa sih yang dibalikin? Itu bisa nggak kalau kita ini nih, kita taruh sini. Yes, no. Enggak, ini bisa ketahuan juga apakah mau taruh sini atau kita taruh ke sini. Bisa nggak? Nah, kan akan ketahuan. Dari jumlah segini yang dikembalikan sekian rupiah. Dari penjualan sales table 189.000 yang dikembalikan senilai 17.000. Itu sih sekilas. Oh, sorry. Oke. Oh, maaf. Copy. Oke, sebentar. Oke, silakan di ini. Moga-moga bisa. Oke, kalau Telegram ada beberapa Telegram yang sebentar. Yang saya ikutin sebentar.
Harusnya ada Telegramnya, Telegram Tableau ya. Cuman yang satu yang penghuninya hampir 1.000 itu ternyata adminnya hilang. Jadi sayang banget tuh. Jadi saya kembali di sini Tableau linknya di sini ya. Ini atau saya juga ini saya cuma member doang di Tableau Ribbon. Cuma saya punya punya komunitas seputar data science itu kalau mau ikut juga silakan. Kalau yang di seputar data science ini apa bahasanya bisa bisa lebih banyak. Oke, jadi teman-teman satu adalah dalam rangka menambah portofolio, silakan melakukan eksplorasi terhadap data sebanyak-banyaknya, apakah itu data yang dari luar ataukah yang dari dalam. Kalau yang dari luar itu biasanya adalah di sini. Kaggle ini banyak banget datasetnya. Di sini misalkan ini adalah teman-teman ini aja misalkan Indonesia. Ya. Nah, ini Indonesia ini bagus nih. Jadi misalkan teman-teman ini nih download yang ini. Ini merupakan satu sampel dataset yang bisa teman-teman cek, kemudian di skim kira-kira dari tabel itu visualisasi apa yang bisa teman-teman dapatkan ya. Sebentar, channel YouTube saya belum ini. Nanti sebentar. Saya jarang upload. Nanti saya coba ini deh, saya coba WA ini. Silakan WA. Sorry, nanti channel YouTube saya coba publish di yang Telegram Tableau Ribbon ataukah yang seputar data ya. Oke, teman-teman, ada lagi? Mohon ini mengisi mengisi submit feedback form-nya. Moga-moga bisa dapat masukan kira-kira sebelum Lebaran kita mau mau membahas apa? Apakah mau menggunakan dataset yang sama tapi mengeksplor yang lebih jauh atau misalkan mau menggunakan yang lain nggak apa-apa. Jadi saya coba ke Google lagi. Jadi harusnya sangat sangat beragam sekali ininya datanya. Atau kalau yang di Indonesia tuh kadang-kadang saya lagi mau nyari statistik data misalkan pergerakan atau pergerakan mudik itu saya nggak belum dapat juga. Tableau step by step sebentar. Di Tableau sebentar. Saya kemarin ini pada saat saya ngambil sertifikasi itu ada LinkedIn, teman-teman bisa di LinkedIn ada fitur belajar online learning-nya, dia ada gratis selama 1 bulan. Jadi teman-teman bisa bisa cari di sini ada terkait Tableau. Sebulan harusnya bisa dapat ilmu yang banyak. Di mana dia bulan kedua harus berbayar. Maka kalau bisa sebulan tuh sudah bisa dapat 2 atau 3 materi ya. Kemudian yang YouTube itu kemarin saya belajar di Edureka Tableau ada 6 jam yang bisa kayak gini nih. Ini bagus juga nih. Jadi sangat 6 jam sekali. Sangat lama sekali dia 6 jam. Oke, dari Mbak Titi, jadi apakah data kita aman kalau mau pakai public? Jadi public itu harusnya adalah data yang kita gunakan adalah data-data yang sifatnya bukan data perusahaan. Artinya kalau kita punya data perusahaan, itu silakan datanya dibersihkan dulu. Setelah bersih, kemudian silakan dikonekkan ke Tableau untuk dibantu melakukan visualisasinya secara
secara mudah. Kalaupun sudah jadi, kita hanya tinggal ini aja, tinggal screenshot, kemudian simpan ke PowerPoint kita, gitu loh. Jadi jangan sampai kita menyimpan data visualisasi kita, data perusahaan kita ke Tableau, soalnya dia ini diakses oleh semua orang. Ya, itu. Oke. Oke, Mas Erton udah. Ada lagi teman-teman? Sip. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih atas kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Moga-moga kita bisa bikin satu sesi lagi di sebelum Lebaran. Kita tunggu feedback dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin izin bisa ini ya open cam buat ini ya, buka nggak ya? Buat foto bareng. Ya, Mas Adi, makasih Mas Adi bagus. Ya, makasih Mas Atet. Jadi sedikit background, saya sering ini, saya suka sekali melakukan sharing ya. Jadi saya itu kalau belajar sesuatu, bisanya adalah dengan saya tularkan ke orang lain biar saya dapat masalah juga, biar saya bisa dapat pengetahuan tambahan. Jadi dulu saya sering melakukan sharing ini penggunaan Android, sudah beberapa kali bikin juga, cuman karena perkembangannya sangat masif, saya beralih ke data science. Oke, saya coba izin screenshot teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, makasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Izin